Halo teman-teman Car Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini gue akan nge-review sebuah Jeep Wrangler JK varian sport yang digunakan untuk off-road ekspedisi. Ini dia mobilnya. Ini teman-teman pasti udah lihat juga video yang gua ngambil mobil ini, Jeep JK-nya Om Bobby, yang insya Allah akan segera digunain untuk Java Overland di akhir Oktober ini. Ini adalah mobil tahun 2014, trimnya itu sport, jadi bukan Rubicon ya. Kalau Rubicon ya ciri-cirinya dia ada stiker di sini, walaupun sebenarnya orang bisa aja sih ya bikin sendiri stikernya. Tapi yang ngebedain paling utama antara yang Rubicon dengan yang lain ya, misalnya dengan Sport atau dengan yang Sahara gitu, adalah untuk gardannya. Kalau di Rubicon itu dia pada intinya spesifikasinya udah lebih untuk off-road. Pakai gardan dan 44, terus transfer case-nya dia juga rasionya lebih low lagi, dan beberapa perintilan lain yang berhubungan sama off-road, kayak misalnya dia ada lockernya, baik untuk depan maupun untuk yang di belakangnya. Cerita sedikit, jadi mobil Jeep JK ini sebelumnya adalah milik Om Ari Arnold. Dibangunnya di Prorok, Solo oleh Om Widodo, lalu dibeli sama Om Bobby. Setelah dibeli sama Om Bobby, ada beberapa bagian yang udah di-upgrade. Yang upgrade-nya itu adalah Om Dadi dari bengkel JCU Build. Nah, sekarang kita akan bahas dulu bagian depan. Untuk bagian depan, ini yang gue suka sebenarnya karena grillnya masih pakai grill bawaan ya. Paling untuk headlightnya aja udah diganti punyanya Casey Highlight yang emang untuk Jeep JK. Terus kenapa gue lebih suka grill standar gini? Karena lebih menunjukkan originalitas dari Jeep Wrangler JK ya. Gue lebih suka tuh emang kalau grill tuh yang masih grill aslinya, karena karakternya nggak hilang. Kalau yang modelnya udah yang terlalu aneh, gue kurang suka. Terus untuk winch-nya, ini pakai Eagle Pin yang tipenya itu GP100. Ini winch-nya nggak cuma lebih kuat aja dari winch 8274, tapi juga dia secara untuk kecepatannya lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya winch yang Eagle Pin ini, dia itu double motor menggunakan bow motor ya. Bow motor ini juga ada beberapa tipe. Dan ini tipe yang paling tingginya yang 2+, yang mana ini yang HP paling besar dan paling kencang. Kalau ada yang nanya nih, ini masih suka banyak nanya juga, Eagle Pin sama Warren ya 8274 itu mendingan mana? Kalau misalnya kita ngomongin untuk safety-nya juga ya, untuk awetnya itu emang sebenarnya di Warren 8274 bisa jadi lebih awet asal penggunaannya juga benar. Kalau misalnya winch Eagle Pin ini dia itu lebih kenceng, lebih powerful. Jadi kalau makainya jorok itu yang ada malah jadi nyusahin nanti. Jadi itu dia, harus disiplin. Karena kalau kita ngomong winch, kita mesti perhatiin bener yang namanya titik nge-winch-nya, terus voltasenya, jangan sampai under, jangan sampai over, itu harus diperhatiin. Di bagian kap mesin, ini ada yang menarik teman-teman. Ini ada lampu Rigid Industries, di mana di tengahnya dia ada housing ya, atau ada bracket untuk naruh GoPro. Cuma ini untuk GoPro lama sih, kalau GoPro baru sayangnya dia nggak bisa masuk. Bergeser ke samping, teman-teman ngelihat yang udah diubah adalah untuk fendernya, dan juga dia ada tambahan rock slider ya. Ini nggak cuma footstep aja, tapi sebagai rock slider juga atau pelindung untuk di bagian samping. Ini untuk fendernya dia pakai bawaan dari Poison Spider. Jadi untuk yang fender, terus juga untuk bumper-bumpernya, ini udah Poison Spider. Sementara untuk bagian rock slidernya dia pakai Genride. Ini sama-sama buatan Amerika, jadi emang dia udah plug and play emang khusus untuk Jeep JK. Terus nengok ke atas, ini ada awningnya teman-teman, keluaran dari ARB. Ini yang lucu karena dia size-nya pendek ya. Gua aja nggak tahu sebenarnya kalau ARB ada yang size yang pendek gini. Soalnya kalau misalnya pada pakai awning, banyak juga yang offset atau kelebihan. Kalau bagian depannya sini kelebihan, kayaknya kurang bagus ya. Tapi kalau ini benar-benar pas teman-teman, jadi rapih, ngeliatnya enak. Terus untuk bagian topnya teman-teman, ini sekilas orang pada mikir ini adalah soft top biasa ya, atau kanvas biasa. Tapi pasti pegang, nah
keras, ada bagian fibernya. Ya, emang ini sebenarnya adalah hybrid ya, atau gabungan antara soft top dengan hard top. Ini adalah base top, tipenya itu adalah track top yang pro hybrid. Jadi dia itu emang kanvas di sini, tapi dia pakai slider kaca di sini. Terus yang bagian belakang ini bahkan dia ada lift gate-nya, jadi bisa dibuka ke atas. Jadi bukan pakai plastik yang warnanya bening. Geser ke belakang, ini untuk tire hangernya pakai Genride juga ya, sama kayak rock slider yang tadi. Dan kalau ngomongin untuk tire hanger gini, kalau kita bawa bannya udah besar sekali atau yang berat, ini tire hangernya emang nggak bisa sembarangan. Karena yang ada, nanti begitu kita dipakein atau dinaikin ban berat, si bagian ininya teman-teman, bagian sendinya ini suka banyak yang nggak kuat. Terus bagian belakang ini ada tambahan winch juga, pakai 9,5 XP yang seperti di depan juga, dia udah pakai selingnya yang plasma. Oke, kita langsung coba buka ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Oke. Tas udah, bawah udah. Oke, bismillah. Kita buka dulu. Wah, ini dia buatannya Genride. Sekarang akan kita buka bagian belakangnya ya. Pertama di bagian sini dia ada meja ya, meja kecil yang bisa dipakai untuk segala macam. Mau masak atau apa, ini tinggal dibuka aja teman-teman. Kunciannya di sini, praktis banget. Nah, itu dia. Bahkan bisa buat motong-motong ya. Ada talenannya di sini nih. Ini kreatif banget nih. Lanjut lagi kita bakal buka lift gate-nya. Nah, dia kaca beneran di sini. Dan di bagian belakangnya, ini bagian kanan ini ada drawernya atau ada lacinya. Ukurannya lumayan panjang ke sana, kurang lebih kayak semeteran ya. Jadi sebenarnya ini bawanya bisa banyak teman-teman. Itu dia. Dalamnya perintilannya udah pada dimasukin semua buat kebutuhan winch, kompresor, ada serep oli juga, ada buat locker, terus ada serep buat sling. Terus yang bawahnya ini juga ada juga. Nah, final gear, oli dan lain-lain ada di bagian bawah sini ya. Nah, itu dia. Praktis banget. Berikut ya, kita akan ngebahas untuk ban dan velgnya. Ini dia bagian yang spesial teman-teman. Untuk bautnya ada 8. Pakai garden apa ini? Kita cek sebentar lagi. Yang pasti untuk velgnya ini pakai Walker Evans yang ukuran 17 inch. Terus habis itu untuk bannya ini pakai Trepador ukurannya 37 12,5 ya. Ini bannya sebenarnya diciptakan untuk kondisi bukan cuma tanah tapi utamanya untuk bebatuan juga ya. Nah, cuma sekarang ini juga banyak yang pakai untuk off-road ekspedisi, bukan cuma karena ukurannya aja yang ukuran ekspedisi ya 37 kayak gini, tapi kembangannya yang benar-benar agresif sampai ke bagian sidewall-nya nih atau ke bagian pinggirnya. Benar-benar ini tahunya dalam banget teman-teman. Nah, terus untuk suspensinya ini dia favorit gua. Pakai shock idaman gua, King Shock, pakainya coil over yang travelnya ini 10 inch. Dia itu modelnya reservoir di sini dan dia ada kliknya ya, bisa untuk ngestel nih compression dan reboundnya. Nah, terus selain itu juga ini pakai King juga untuk bump stopnya di sini dan masih ditambah limiter strap juga nih. Limiter strap ini gunanya kalau misalnya si bannya lagi turun banget ya, lagi full ke bawah, dia yang akan nahan. Karena kalau misalnya nggak pakai limiter ini, yang ngejetak gitu ya, ngejedak nanti di shocknya. Sayang, malah rusak. Jadi yang nahan itu adalah strap kalau udah full turun artikulasi suspensinya. Nah, terus untuk dudukan coilovernya ini pakai JKS juga, aftermarket dari Amerika juga. Sementara untuk long armnya ini pakai bawaannya Evolution Offroad ya, atau Evo Offroad. Di bawahnya juga untuk bagian skid plate lengkap. Dari mulai untuk tangki bensin, untuk gearbox, transfer case, itu semuanya ada. Oke, sekarang kita lihat gardannya teman-teman. Gardannya ini pakai Teraflex HD yang dana 44. Dia itu sebenarnya bukan cuma masalah casingnya aja yang lebih kuat, material lebih bagus, tapi juga dia itu sebenarnya kenapa ini banyak dipakai, karena dia itu udah memperbaiki beberapa bagian dari geometrinya untuk lebih ngoptimalin lagi drivetrain atau kaki-kaki dari sebuah JK.
Terus di bagian sini ada sling plasmanya teman-teman yang nyambung ke depan. Ini udah sempat gue jelasin. Jadi sling plasma itu ngikat ke bagian kanan dan bagian kiri gardan ya, ujung-ujung. Yang gunanya kalau pas kita lagi double line kan puinsnya keluar ke pohon pakai snatch block, balik lagi. Pas balik sini megangnya ke sini teman-teman, kedua ini. Jadi yang keangkat itu bagian gardannya. Kenapa bagian gardannya yang diangkat? Karena kalau kita lagi masuk kubangan gitu, yang paling optimal untuk ngebikin mobil itu keluar adalah gardan yang diangkat. Kalau yang ditarik ke bagian sasis, terkadang si gardan, ban, semua masih ketahan di lumpur. Yang naik keangkat itu si sasisnya atau si bodinya. Itu dia kenapa lebih optimal lagi kalau ikatnya di gardannya langsung. Satu hal lagi yang beda dari gardan Teraflex ini adalah untuk yang gardan belakangnya dia sudah full floating. Ini yang dimaksud full floating teman-teman. Ada bagian ini. Jadi kalau gardan belakang ini udah full floating, si as rodanya itu dia nggak kena beban dari si ban dan lain-lain ya, atau beban mobilnya. Dia itu as rodanya ngambang. Jadi dalam keadaan ini mobilnya berdiri kayak gini, kita bisa ganti as rodanya ya. Karena as rodanya itu nggak nopang si mobil. Jadi tinggal dibuka, dikeluarin, masukin lagi, udah dikencengin lagi. Praktis dan juga lebih kuat karena as rodanya lebih awet kalau pakai yang full floating. Ini bagian yang belakang teman-teman. Sama ya, gardannya pakai dana 44-nya yang keluaran Teraflex. Untuk shock breakernya sama, pakai coilovernya dari King Shock. Terus di sini nih, taruh reservoirnya. Mantep. Sekarang kita ke bagian dalam. Oke. Assalamualaikum. Nah, di bagian dalam, pertama untuk dashboard. Dashboardnya ini semuanya masih full standar teman-teman. Paling kelihatan udah beda adalah ditambahinnya untuk roll cage ya. Ini roll cage-nya aftermarket, bawaan dari Poison Spider. Dia itu nyambung sini pipi, terus sampai ke bagian lantai sana. Ini sebenarnya cuma untuk pilar A-nya aja, karena dia untuk yang pilar B-nya dan pilar C-nya, dia udah ada teman-teman. Si roll cage-nya ini ya, atau roll bar kalau anak Jeep bilang. Jadi dia udah ada yang B ke C-nya, jadi tambahannya di sini nih. Nah, ini kelihatan nih, yang asli yang putih, yang tambahan dari Poison Spider yang warna abu-abu ini. Terus selain itu yang ngebedain, misalnya ini cuma ada radio komunikasi pakai ICOM. Terus untuk pencetan semuanya, switchnya ada di bagian atas. Ini untuk lampu semuanya. Terus habis gitu di bagian sini untuk locker dan lain-lain. Ini untuk lockernya ini pakai ARB air locker ya sebenarnya. Tapi sekarang ini yang lagi dipakai adalah locker bawaan dari Rubicon. Jadi elektrik dia lockernya. Nah selain itu teman-teman, di bagian kanan ini ada saklar ya untuk ngaktifin winch yang tengah. Terus untuk ulur tariknya ini yang sebelah kanan dan kiri. Ini untuk winch depan, ini untuk winch belakang. Dan satu hal yang menjadi modifikasi juga untuk di mesin yaitu menggunakan ini nih. Ini Bully Gauge GT Tuner ya. Dia untuk maksimalin lagi performance sekaligus untuk monitoring ya. RPM, temperatur, terus juga penggunaan bahan bakar, voltase, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini karena JK-nya tahun 2014, jadi mesinnya itu menggunakan yang Pentastar V6 bensin 3600 cc. Jadi mesinnya itu untuk di JK ada 3 yang umumnya ya. Jadi ada yang 38 EGH, 36 Pentastar, dan juga diesel 28 VM Motori. Kalau untuk yang Pentastar ini kurang lebih tenaganya di 285 HP dan 350 Nm. Kalau yang udah di-upgrade pertama untuk kelistrikannya teman-teman. Jadi ini akinya udah pakai Optima Batteries. Dia yang yellow top ya, kodenya itu D34. Dia itu kurang lebih sekitaran 750 cca-nya, dan di double sini pakai dual baterai isolator ya, keluaran dari Red Arc. Jadi kembali lagi kita ngomongin kelistrikan. Kalau misalnya kita udah pakai winch yang besar dayanya, misalnya kayak pakai giggle pin gini yang udah dual motor, HP-nya besar, itu dia emang mastiin yang namanya elektrik itu mesti bagus dan mencukupi teman-teman. Jadi di mobil ekspedisi itu kita nggak boleh main-main dengan electrical. Jadi wajar kalau sampai ada yang menggunakan 3 buah aki.
Masih ngomongin electrical, jadi di JK ini yang gue suka, dia menggunakan S-Pod. Ini adalah relay system, jadi di mobil ini nggak lagi menggunakan relay dan sikring yang konvensional. Jadi semuanya diatur dari sini ya, unitnya ada yang di sini, sama satu lagi ada yang di bagian dalam tadi. Kalau untuk power steering, di JK ini juga udah di-upgrade, pakai PSC. Tapi PSC-nya bukan yang full hidrolik gitu, tapi dia modelnya hanya menggantikan si pompa power steering, sama satu lagi untuk steer house-nya. Steer house-nya ngumpet teman-teman. Ini dia. Secara overall, kalau kita ngomongin mesin di JK ini untuk dipakai di ekspedisi sebenarnya enak, nyaman juga. Mesinnya tuh bukan mesin yang rewel sebenarnya, asal bisa proper semua dari settingan, dari upgrade-nya, dan dari cara bawanya ya. Cuma emang karakternya kita ngebawanya mesti gayanya yang sedikit lebih rock and roll ya, jadi mainnya tuh RPM atas. Nggak bisa kayak pakai mesin yang dieselnya, itu yang benar-benar mainnya kita bisa nyantai, ngerayap. Tapi kalau ini mesti mainnya RPM-nya agak lebih tinggi ya, daripada kalau kita pakai yang diesel. Nah, sebelum gue tutup video ini, gue pengen ngajak teman-teman untuk ngeliat dulu test drive-nya yang sempat gue lakuin di lain hari. Kita tonton dulu. Berikutnya kita mau ngetes locker. Cara ngetes locker kita posisiin di tempat yang bisa bikin bannya ngegantung ya. Nah, ini bannya udah ngangkat nih. Ban depan udah ngangkat. Sementara kalau ban belakang belum. Oh, udah sedikit ngangkat sih ini sebenarnya yang ban belakangnya. Oke. Mau dicobain dulu lockernya. Belakangnya kunci ya, berarti aman yang belakang. Locker udah aman. Sekarang yang mau dites adalah sway barnya. Jadi sway bar atau stabilizernya itu dia bisa di disconnect ya dari dalam, dan ini udah di disconnect. Kalau di disconnect dia itu travelnya bisa lebih panjang lagi. Nah ini teman-teman, ini posisinya kayak tadi, cuma yang sekarang dia apa, kalau tadi sebelum si sway bar ini di disconnect dia itu ngambang bannya. Sekarang begitu dari disconnect, nah langsung dia bisa nempel, travel lebih panjang. Nextnya kita mau nyobain untuk yang locker depannya ya. Jadi yang belakang tadi udah, sway barnya juga udah, bisa di disconnect. Sekarang mau nyobain locker depannya di sini nih. Ini ada kubangan, dia itu kubangannya lumayan miring sebelah, lumayan dalam, dan di sini mau nyobain untuk locker depannya. Salah satu kubangan yang biasanya hampir pasti nyangkut ya, soalnya dalam banget. Wah, gokil sih. Tapi ya berarti alhamdulillah tadi nyala juga ya loker depannya, kelihatan putaran roda depannya.
jadi kita berhentiin dulu di posisi ini. Ini adalah posisi full travel teman-teman. Jadi untuk yang bagian depannya juga udah fullnya segini, artikulasinya. Buat yang belakangnya juga. Apa yang mau dites sekarang? Ini pertama yang mau dilihat ini nih, clearance ya, untuk ke fendernya. Kira-kira mentok nggak? Ternyata ini pas full kompres ke atas, dia masih ada sisa, jadi aman. Terus habis itu yang dicek bump stop. Ini dia bump stopnya. Udah nyentuh apa belum ya? Kadang-kadang soalnya suka nggak ketemu atau nggak pas gitu untuk posisinya. Ini tapi udah nyentuh, jadi udah benar. Terus yang berikutnya yang kita tes itu adalah ini dia, limiter strap. Ini posisi sekarang udah full travel ke bawah ya, udah full molor, tapi ininya belum tegang. Mesinnya udah tegang nih limiter strapnya. Jadi ini harus nanti dipendekin lagi ya, supaya mesinnya sebelum dia bener-bener nyampe full banget ke bawah, dia udah harus tegang ya, atau udah harus nahan. Sementara yang bagian belakang juga sama ya, kita ngetes untuk clearance-nya juga, ke dalam fendernya ya, inner fendernya aman apa enggak. Terus juga untuk kaki-kakinya sama nih, kita tes untuk salah nih, limiter strap ini aman nih, udah tegang. Terus juga kita ngeliat untuk kinerjanya si sway bar atau stabilizer ya. Wah, penuh lumpur teman-teman, seru banget dan alhamdulillah lancar. Kita udah kembali lagi di sini, mobil udah bersih lagi. Dan mungkin untuk sekarang sekian dulu, semoga bisa bermanfaat videonya. Yang pasti nanti masih ada videonya lagi untuk perjalanannya ya, karena kita insya Allah akan ekspedisi di Java Overland, berangkat dari Solo insya Allah akhir bulan ini menuju ke daerah Jawa Barat ya, di daerah Ciwidey. Nanti tonton semua videonya ya, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan yang pasti gue doain sehat-sehat untuk kalian sekeluarga. Sampai ketemu lagi di video dari Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.